Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video pelajaran tarikh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan kitab Khulasah Nurul Yaqin jilid kedua. Penulis kitabnya yaitu Umar Abdul Jabbar oleh Hannah Nur Sobahi A25 22811 31235. Nama saya Hannah Nur Sobahi. Saya adalah ustazah di Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin Rembang. Salah satu pelajaran yang saya ampu di pondok pesantren ini adalah sejarah Islam atau tarikh Islam, yaitu khususnya sejarah mengenai hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari tahun pertama Hijriah sampai beliau Nabi Muhammad SAW wafat di Madinah. Ya, nah banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi di kota Madinah saat Nabi Muhammad hijrah. Kejadian tersebut tentunya diawali dari tahun pertama Nabi Muhammad hijriah. Ada beberapa peristiwa yang terkenal ya pada saat itu, yaitu yang pertama Nabi Muhammad SAW membangun masjidnya. Yang kedua disyariatkannya azan. Munculnya Yahudi Madinah, permusuhan Yahudi Madinah dan golongan orang-orang munafik Madinah. Dan yang keempat adalah diizinkannya berperang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tahun pertama ini, peristiwa yang terkenal yaitu adalah Nabi Muhammad SAW membangun masjidnya, yang sudah pasti kita ketahui semua bersama. Masjid itu dikenal dengan nama Masjid Nabawi, masjidnya Nabi yang berada di kota Madinah. Nah, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan sosok yang sangat gigih dan bekerja keras. Beliau turut langsung membangun masjidnya. Ya, itu supaya apa? Supaya Nabi Muhammad SAW mencontohkan kepada umatnya, kaum muslimin, untuk rajin bekerja. Ya, jadi beliau itu adalah memang uswatul hasanah, contoh yang teladan bagi umatnya. Nah, kemudian pada tahun pertama Hijriah ini juga disyariatkannya azan. Ya, Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya itu berijtihad untuk mencari cara penanda datangnya sholat. Nah, ada beberapa sahabat berpendapat, yaitu pertama, bagaimana kalau dengan cara menyalakan api di atas bukit. Ya. Yang kedua, bagaimana kalau dengan trompet seperti orang-orang Yahudi. Nah, kemudian ada juga yang berpendapat bagaimana dengan membunyikan lonceng seperti orang Nasrani. Namun ada salah seorang sahabat yang bernama yaitu Abdullah bin Zaid, ya. Dia bermimpi bahwa antara tidur dan bangunnya dia melakukan azan. Nah, kemudian Rasulullah SAW pun menyetujui pendapat dari Abdullah bin Zaid. Kemudian Bilal ya menambahkan azan pada sholat subuh, yaitu kalimat as-sholatu khairum minan naum 2 kali. Agama Islam ketika masuk ke kota Madinah sangat diterima oleh penduduk Madinah pada waktu itu, yaitu kaum Ansor, ya. Pada waktu itu kaum Ansor. Nah, melihat perkembangan Islam yang sangat pesat di kota Madinah, kemudian Yahudi Madinah mulai menampakkan permusuhannya terhadap Nabi Muhammad SAW. Nah, mulailah mereka menolak ajaran agama Islam, kemudian mengancam Nabi. Padahal orang-orang Yahudi inilah yang awalnya memberitahukan kepada orang-orang di Madinah bahwa akan ada datang seorang nabi yang diutus yang bernama Muhammad. Namun ketika Nabi Muhammad datang, Islam datang, mereka mengingkarinya.
Nah, selain itu muncul juga golongan orang-orang munafik ya. Orang-orang munafik itu ya depannya saja nampak Islam bersungguh-sungguh, tapi di dalam hatinya mereka mengingkari. Nah, ini juga salah satu golongan yang sangat memusuhi Nabi Muhammad SAW dengan pemimpinnya yang sangat terkenal, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, Nabi Muhammad SAW tidak ingin bermusuhan dengan Yahudi Madinah. Oleh karena itu, Nabi bersama para sahabatnya melakukan perjanjian terhadap orang-orang Yahudi Madinah. Pada tahun pertama Hijriah ini pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kaum Muslimin untuk berperang melawan musuh-musuhnya. Ya, jadi ketika sudah banyak yang membenci, memusuhinya, dan terutama juga ada kaum Quraisy yang selalu memusuhi Nabi Muhammad SAW, walaupun Nabi Muhammad sudah hijrah, ya. Nah, ketika Nabi Muhammad sudah terancam nyawanya, ketika orang-orang Muslim juga, orang-orang kaum Muslimin juga sudah terancam nyawanya, hartanya, jiwanya, kemudian Allah mengizinkan kaum Muslimin untuk berperang melawan musuh-musuhnya. Nah, ada peperangan yang bernama Sariyah. Sariyah adalah peperangan yang tidak diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, Sariyah ini berjumlah 47. Dan kemudian ada peperangan yang namanya Ghazwah. Ghazwah adalah peperangan yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW yang berjumlah 27. Nah, Sariyah pertama yaitu adalah Sariyah yang dilakukan oleh paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Hamzah, dengan cara menghadang onta-ontanya orang-orang kaum kafir Quraisy yang ketika pulang dari Syam. Nah, kemudian setelah itu berlanjutlah saroya-saroya selanjutnya, gozwa-gozwa selanjutnya yang seperti kita ketahui ada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, ya masih banyak lainnya. Di tahun ini pula meninggalnya saudara persusuan Nabi Muhammad SAW, yaitu yang bernama Utsman bin Ma'dun ya. Nah, dari peristiwa meninggalnya saudara persusuan Nabi ini, nah ada hikmahnya, yaitu disunahkannya ya Rasul SAW memerintahkan untuk menyiram kuburannya Utsman bin Ma'dun ini dengan air dan menandai kuburannya dengan batu ya, sebagai penanda bahwa kuburan ini adalah kuburan saudaraku, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak sekali hikmah-hikmah yang dapat kita petik dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun pertama Hijriah ini. Nah, demikianlah beberapa peristiwa-peristiwa bersejarah dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW di tahun pertama Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ya, jadi peristiwa-peristiwa ini kita dapat mengambil hikmahnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Bahkan bukan sekedar hikmah, tapi di dalam peristiwa tersebut ada syariat-syariat yang wajib kita ikuti dan kita laksanakan setiap hari. Nah, kita sebagai seorang muslim wajib mengerti dan mengetahui seluruh peristiwa-peristiwa, rangkaian peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW, baik sebelum Nabi hijrah ataupun Nabi Muhammad hijrah. Nah, seperti halnya tadi ya, ketika kita melihat ada sebuah peristiwa ketika meninggalnya saudara susunya Nabi Muhammad SAW, yaitu Utsman bin Mad'un. Ya, di situ bahwa Nabi Muhammad tidak hanya mensunahkan, bahkan beliau ya memerintahkan ya untuk memberikan tanda kepada kuburannya
saudaranya itu dengan sebuah batu bahwa yang menandakan itu bahwa kuburan saudaranya, dan juga menyiramkan air di atas kuburan saudaranya. Dan ini sebagai dalil ya untuk orang-orang yang mengatakan bahwa ziarah kubur itu adalah bid'ah. Ya, itulah tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tahun pertama Hijriyah di kota Madinah. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain waktu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.